Namaku Tina. Aku bukan orang penakut. Tapi sejak pindah sementara ke rumah mertua, tiap malam aku jadi susah napas. Jam 2 lewat sedikit, rumah selalu sunyi. Terlalu sunyi, lalu terdengar lagi. Tangisan. Bukan dari luar, bukan dari TV. Tangisan perempuan, pelan, serak, seperti ditahan-tahan. Dan yang bikin darahku dingin suaranya tepat di atas plafon kamar kami. Dari loteng. Aku bangunkan suamiku. Dia cuma mengerang. Setengah sadar. Itu angin. Tin. Rumah tua. Aku berusaha percaya. Sampai malam ini, tangisannya berubah. Bukan cuma isak. Ada kata-kata, putus-putus, seperti bibir yang sudah lama lupa bicara. Tolong. Aku duduk tegak. Kulitku merinding. Aku menatap pintu kamar. Dari celah bawahnya, lantai koridor gelap. Tidak ada orang lewat. Tapi suara itu makin dekat. Seperti merayap di atas kepalaku. Aku tidak tahan lagi. Aku keluar pelan-pelan. Tangga menuju loteng ada di ujung lorong. Pintu kayunya tua, catnya mengelupas. Ada gembok besar, tapi entah kenapa malam ini, gemboknya tidak rapat. Aku sentuh pegangan pintu. Dingin, lembab. Begitu aku dorong sedikit, pintu berderit. Bau menyengat langsung menabrak wajahku, bau busuk seperti kain lembab bercampur darah kering. Dan di kayu bagian dalam, ada bekas garis-garis panjang. Seperti bekas kuku manusia yang menggaruk dari dalam. Tangisan itu berhenti. Lalu terdengar bisikan, sangat pelan, tepat dari balik gelap loteng. Kamu, akhirnya datang. Pagi itu, aku pura-pura bangun biasa. Seolah-olah semalam aku tidak berdiri di depan pintu loteng, mencium bau busuk yang bikin perutku mual. Aku turun ke dapur. Rumah mertua itu besar, tapi rasanya sempit. Dindingnya penuh foto lama, kebanyakan hitam putih, ada wajah-wajah yang senyum kaku, seperti dipaksa. Bu Darmi, mertuaku, sudah rapi sejak subuh. Rambutnya disanggul ketat, bajunya selalu longgar tapi bersih. Dia menatapku sebentar, lalu kembali mengaduk sayur tanpa ekspresi. Kamu pucat, katanya datar. Kurang tidur, Bu, jawabku. Aku berusaha terdengar ringan. Tapi lidahku terasa berat. Suamiku, Raka, masuk sambil menguap. Dia cium keningku cepat, lalu duduk. Tin, nanti siang kita bantu ibu bersih-bersih kamar belakangnya. Aku mengangguk, sambil menelan pertanyaan yang ingin meledak di kepalaku. Kenapa loteng itu bau? Kenapa ada bekas kuku? Tapi aku tahan. Di rumah ini, setiap kata seperti punya harga. Bu Darmi menaruh piring di depan kami. Dengar ya, katanya, tanpa menatapku. Selama kalian di sini, ikut aturan rumah. Raka langsung mengangguk seperti anak sekolah. Iya, Bu. Aku menunggu lanjutannya. Bu Darmi akhirnya menatapku. Matanya tajam, hitam, dingin. Jangan masuk gudang tanpa bilang. Jangan buka lemari yang dikunci. Dan dia berhenti sebentar, seolah mau memastikan aku mendengar jelas. Jangan naik ke loteng. Ibu Samdang. Tanganku refleks mengerat di pinggir meja. Aku tertawa kecil, pura-pura santai. Kenapa, Bu? Lotengnya bahaya. Bu Darmi tidak ikut tertawa. Banyak debu, banyak paku. Tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada apa-apa. Kata-kata itu terdengar seperti bohong yang sudah dihafal. Raka menepuk tangan ibunya pelan. Tina memang suka penasaran, Bu. Tapi dia pasti nurut. Aku menoleh ke Raka. Ingin bilang, kalau tadi malam aku sudah hampir masuk, tapi ekspresi Raka membuatku diam. Matanya seperti sedang minta aku jangan mulai masalah. Setelah sarapan, Bu Darmi memberi daftar tugas. Menyapu ruang tamu, lap kaca, bersihkan kamar belakang yang sudah lama kosong. Sambil bergerak, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Lorong menuju tangga loteng selalu gelap, walau pagi terang. Lampunya ada, tapi tidak pernah dinyalakan. Di bawah tangga, ada lemari kecil yang kuncinya tergantung terlalu tinggi untuk anak-anak. Bu Darmi beberapa kali lewat dan tanpa sadar menutup pintu lemari itu rapat, seperti takut ada yang mengintip. Aku juga melihat satu hal lain, pintu loteng punya 2 kunci, 1 gembok di luar, 1 kait tambahan di dalam kusen. Jadi kalau orang masuk, dia bisa dikunci dari luar, dan tidak akan bisa keluar.
Kamar belakang yang kami bersihkan penuh bau apek. Ada selimut tua, ada kardus-kardus berdebu. Saat aku geser satu kardus, sesuatu jatuh ke lantai. Benda besi kecil. Berat, aku ambil. Itu seperti bagian rantai, bukan rantai biasa, rantai kecil tapi kuat, dengan bekas karat di ujungnya. Aku menelan ludah. Di ujung rantai itu, ada bekas seperti pernah dipasang ke sesuatu yang sering ditarik. Bukan barang rumah tangga. Ini seperti alat pengikat. Aku cepat-cepat masukkan ke saku. Saat Raka membalik badan, jantungku berdetak keras, seolah rantai itu punya suara sendiri. Siang mendekat. Bu Darmi memanggil dari dapur. Suaranya tetap datar, tapi ada tekanan yang membuat semua orang patuh. Tina, kesini. Aku melangkah. Di meja dapur, ada termos dan 2 gelas. Bu Darmi menuang teh, lalu mendorong 1 gelas ke arahku. Minum, katanya. Aku menatap gelas itu, tanganku sedikit gemetar. Terima kasih, Bu, aku bilang, lalu menyesap sedikit. Tehnya manis, tapi ada rasa pahit yang aneh di ujung lidah. Bu Darmi menatapku seperti sedang menilai. Kamu wanita kerja ya? Iya, Bu. Invatchning, and foreign daren. Pintar, katanya, tanpa senyum. Pintar itu bagus. Tapi di rumah ini, yang paling penting, tahu batas. Kalimat itu seperti pintu yang ditutup keras. Aku menahan napas, lalu bertanya pelan, seolah cuma basa-basi, Bu, rumah ini sudah lama ya? Banyak bagian yang seperti disembunyikan. Bu Darmi meletakkan sendok dengan bunyi kecil. Tidak ada yang disembunyikan. Lalu dia mendekat sedikit. Matanya menembus. Dengar, kalau kamu mau hidup tenang di sini, jangan cari-cari suara yang tidak perlu kamu dengar. Aku ingin bilang, suara itu nyata. Tangisan itu nyata. Bisikan itu nyata. Tapi kata-kataku mati di tenggorokan. Karena di balik dinginnya suara Bu Darmi, ada sesuatu yang lebih menakutkan. Keyakinan. Seolah dia tahu persis apa yang ada di loteng. Dan dia yakin itu harus tetap di sana. Malam pertama setelah aturan itu, aku berusaha jadi menantu baik. Aku ikut makan malam tanpa banyak bicara. Aku bantu cuci piring. Aku ketawa kecil saat Bu Darmi cerita soal tetangga yang baru pindah. Aku bahkan pura-pura tidak memperhatikan kunci loteng yang menggantung di pinggangnya seperti gantungan kunci biasa. Tapi tubuhku tidak bisa bohong. Jam 9, Bu Darmi menyuruh kami tidur. Besok banyak kerja, katanya. Raka langsung menurut. Dia memang begitu kalau di depan ibunya lebih pendiam, lebih kecil. Di kamar, Raka rebahan dan main ponsel sebentar, lalu mematikan lampu. Udah ya, Tin. Jangan mikir macem-macem. Ibu emang gitu, suka aturan. Aku menatap plafon yang gelap. Kamu nggak pernah nanya kenapa loteng dikunci? Raka menghela napas. Dulu waktu kecil aku pernah naik. Jatuh, kenapaku? Sejak itu ibu trauma. Jawaban itu terlalu rapi. Seperti jawaban yang sudah sering dipakai. Aku menoleh. Tapi tadi siang ibu bilang banyak debu, banyak paku. Bukan karena kamu jatuh. Raka diam sebentar. Lalu suaranya jadi agak keras, seperti orang yang sedang menahan kesal. Tina, tolong. Kita cuma numpang seminggu. Jangan bikin ribut. Aku menelan ludah. Di dadaku, ada rasa kecewa yang aneh. Ini suamiku, tapi malam ini dia terasa seperti orang asing. Aku memejamkan mata, berusaha tidur. Dan sekitar jam 2 lewat sedikit, suara itu datang lagi. Tangisan. Pelan, serak, tapi jelas. Bukan suara yang jauh. Ini seperti berada tepat di atas kepala kami. Seperti ada seseorang berbaring di lantai loteng, menangis tepat di atas plafon kamar. Aku membuka mata. Nafasku otomatis jadi pendek. Aku bangunkan Raka pelan. Raka, dengar nggak? Raka bergumam, malas. Apaan sih? Tangisan itu berhenti sebentar. Lalu muncul lagi, lebih kuat. Seperti orang yang baru saja jatuh dan mencoba menahan sakit. Aku menatap wajah Raka dalam gelap. Itu, bukan tikus. Raka akhirnya duduk. Dia diam beberapa detik, mendengarkan. Aku melihat sesuatu berubah di wajahnya. Bukan takut, lebih seperti tidak mau mengakui. Dia bangkit,
membuka pintu kamar, melangkah ke lorong. Aku mengikuti. Rumah itu dingin. Lantai kayu berderit setiap kali kami melangkah. Tapi di antara bunyi langkah kami, tangisan itu tetap ada. Tepat dari arah tangga loteng. Raka berhenti di depan pintu loteng. Tangannya terangkat, seperti mau memegang gembok, tapi dia ragu. Matanya menatap ke atas, menelan ludah. Tangisan itu tiba-tiba berubah jadi isakan yang dipotong napas. Lalu, suara pelan yang bikin kulitku merinding. Tolong! Aku langsung menutup mulut dengan tangan. Suara itu bukan imajinasiku. Itu bukan suara hewan. Itu suara perempuan. Raka mundur setengah langkah. Aku melihat keringat muncul di pelipisnya. Kamu dengar, kan? Bisikku. Itu suara orang. Raka menggeleng cepat. Enggak. Itu, mungkin dari luar. Aku menatapnya tidak percaya. Dari luar? Ini dari atas kepala kita. Saat itu, dari dapur terdengar langkah. Berat, pelan, tapi pasti. Bu Darmi muncul di ujung lorong, membawa senter kecil. Piyamanya rapi, rambutnya tetap tersanggul. Seolah dia tidak pernah benar-benar tidur. Dia menyorotkan senter ke wajah kami. Cahaya putih menabrak mataku, membuatku menyipit. Kalian ngapain? Suaranya pelan, tapi tajam. Raka langsung tegang. Maaf, Bu. Aku, ke toilet. Bu Darmi tidak menoleh ke toilet. Dia menatap pintu loteng, lalu menatap kami lagi. Seolah dia tahu persis kami berdiri di sini karena apa. Aku memberanikan diri. Bu, saya dengar suara. Dari atas. Senter itu bergerak, kini menyorot wajahku penuh. Suara apa? Tanya Bu Darmi. Tangisan itu mendadak hilang. Hening. Hening yang terlalu cepat. Seolah ada yang baru saja menutup mulut seseorang. Aku membuka mulut, tapi suaraku kecil. Kayak orang menangis. Bu Darmi tersenyum tipis. Tapi itu bukan senyum hangat. Itu senyum yang membuatku merasa seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Rumah tua itu suka bunyi-bunyi, katanya. Angin masuk lewat celah. Kayu mengembang. Aku menatap pintu loteng. Tapi tadi ada yang bilang tolong. Wajah Bu Darmi berubah. Senyumnya menghilang seperti lampu dipadamkan. Dia melangkah mendekat. Pelan tapi menekan. Raka mundur setengah langkah tanpa sadar. Bu Darmi berhenti tepat di depan aku. Senter kini diarahkan ke bawah tapi aku masih bisa melihat matanya di gelap. Mata itu tidak marah saja. Mata itu seperti sedang mengancam. Kamu dengar baik-baik, katanya sangat pelan. Di rumah ini, kalau kamu mau aman, kamu tutup telingamu. Aku menahan napas. Dia mencondongkan kepala sedikit, mendekat ke telingaku. Suaranya berubah jadi bisik. Dan jangan pernah berdiri di depan pintu itu lagi. Aku membeku. Raka cepat-cepat memotong. Suaranya tergesa. Iya, Bu. Maaf. Kita balik tidur. Bu Darmi menatap Raka, lalu menatapku sekali lagi. Tatapan terakhir itu seperti cap di kulitku. Lalu dia berbalik. Tapi sebelum pergi, dia menyentuh gembok pintu loteng dan mengencangkannya. Aku dengar bunyi logamnya. Klik. Seperti mengunci sesuatu yang bukan cuma pintu. Kami kembali ke kamar tanpa bicara. Raka langsung masuk selimut, punggungnya menghadapku. Aku duduk di tepi ranjang, tangan dingin, jantung masih berlari. Di kepala, cuma ada satu pikiran. Kalau memang cuma angin, kenapa Bu Darmi bangun tepat waktu, datang dengan senter, dan langsung tahu kami ada di sini? Dan lebih parah lagi. Kenapa setelah dia mengencangkan gembok, tangisan itu tidak pernah terdengar lagi sampai pagi. Pagi datang, tapi rasa dingin dari lorong loteng masih nempel di tulangku. Raka bangun seperti biasa, dia mandi, sarapan, lalu ngobrol sama ibunya soal hal-hal receh. Seolah semalam tidak pernah terjadi apa-apa. Seolah aku tidak mendengar tolong dari atas kepala kami. Aku menatap wajahnya lama. Ada bagian dari diriku yang ingin mengguncang bahunya, memaksa dia jujur. Tapi aku tahu, kalau aku menekan Raka sekarang, dia cuma akan defensif, dan Bu Darmi akan makin curiga. Jadi aku memilih cara lain. Aku diam. Aku patuh di depan mereka. Tapi di dalam, aku mulai menghitung. Kunci loteng di pinggang Bu Darmi. Gembok selalu rapat.
Lampu lorong tidak pernah dinyalakan. Lemari bawah tangga selalu dikunci. Rantai kecil yang kutemukan kemarin, bukan barang rumah tangga. Dan satu hal yang paling mengganggu, kalau memang itu cuma angin, Bu Darmi tidak akan setepat itu datang. Siang itu, Bu Darmi menyuruhku menyapu ruang tamu dan membersihkan kaca jendela. Aku mengangguk manis, lalu mulai bekerja. Sambil menyapu, aku memperhatikan foto-foto di dinding, banyak sekali, tapi ada yang janggal. Ada satu area di dinding yang terlihat lebih bersih, seperti pernah ada bingkai besar di situ, lalu dilepas. Aku meraba bekasnya, debunya beda, baru. Aku menahan napas. Bu, panggilku pelan dari ruang tamu, pura-pura santai. Foto keluarga kita yang besar biasanya ditaruh di mana? Bu Darmi menjawab dari dapur tanpa menoleh. Di lemari. Sudah lama ku simpan. Kenapa disimpan? Hening sebentar. Lalu suara sendok berdenting. Tidak penting. Aku menelan ludah. Baik. Kalau begitu aku cari sendiri. Aku lanjut bersih-bersih. Tapi pelan-pelan aku bergerak mendekati lorong tangga loteng. Aku dengar Bu Darmi masih di dapur. Raka keluar sebentar beli rokok, katanya. Kesempatan. Di bawah tangga, ada lemari kecil yang kemarin kulihat. Kuncinya tergantung tinggi, di paku dekat rak. Aku mengambil kursi kecil dari ruang makan, menariknya pelan agar tidak berderit terlalu keras. Tanganku meraih kunci. Detik itu juga, jantungku meloncat seperti ketahuan. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Aku masukkan kunci ke lubang. Putar. Klik. Pintu lemari terbuka sedikit. Bau besi karat langsung menyambut. Di dalam, ada barang-barang yang tidak seharusnya ada di rumah normal. Tali nilon tebal, kain lap yang sudah menghitam, dan satu borgol. Borgol besi, kusam, dengan bekas goresan di bagian dalamnya. Aku menutup mulut. Tenggorokanku kering. Tanganku gemetar saat menyentuhnya. Dinginnya menempel di kulit, dan di kepalaku muncul bayangan yang tidak mau pergi. Pergelangan tangan kurus, ditahan, meronta. Aku cepat-cepat mengembalikan borgol itu ke tempatnya, lalu menutup lemari. Kunci ku gantung lagi persis seperti semula. Kursi ku kembalikan, pelan. Aku berdiri di lorong, napas memburu, berusaha terlihat normal. Tapi aku tidak bisa berhenti di situ. Kalau ada borgol, berarti ada orang yang pernah dikunci. Dan kalau ada orang, berarti ada saksi. Tetangga, orang sekitar. Seseorang pasti pernah melihat sesuatu. Sore itu, aku pura-pura ingin beli bumbu di warung dekat rumah. Bu Darmi mengangguk tanpa curiga, mungkin karena dia senang aku menuruti aturan. Di luar, udara terasa lebih hidup, tapi langkahku cepat. Aku mencari warung kecil yang ada kursi plastik di depannya, tempat ibu-ibu biasa ngobrol. Di sana ada seorang ibu tua, rambutnya memutih, matanya tajam. Dia menatap rumah Bu Darmi dari jauh, lalu cepat-cepat memalingkan wajah saat aku mendekat. Aku senyum. Bu, beli cabai ya. Ibu itu melayani tanpa banyak bicara. Tapi aku tidak menyerah. Aku Tina, menantunya Bu Darmi, kataku ringan, seolah cuma memperkenalkan diri. Wajah ibu itu berubah tipis. Tangannya berhenti sejenak di kantong plastik. Oh, suaranya pelan. Iya, aku pura-pura menimbang cabai. Rumahnya Bu Darmi besar ya. Aku baru pertama kali lihat lotengnya. Maksudnya pintu lotengnya. Kayaknya sudah lama nggak dibuka. Ibu itu menatapku. Mata tuanya seperti membaca pikiranku. Dia menelan ludah, lalu mendekat sedikit dan berbisik cepat, nyaris tidak terdengar. Kamu, jangan tanya-tanya yang itu. Aku mematung. Kenapa, Bu? Ibu itu menatap sekeliling dulu, memastikan tidak ada orang lain. Lalu suaranya makin kecil. Dulu ada kejadian. Orang hilang. Tapi, kamu jangan ikut campur. Bu Darmi itu, kalau dia sudah kunci mulut orang, dia bisa kunci hidup orang. Kalimat itu membuat darahku dingin. Orang hilang siapa? Tanyaku cepat. Ibu itu menggeleng keras. Wajahnya pucat. Aku nggak tahu. Aku cuma dengar-dengar. Pokoknya jangan cari masalah. Dia menyerahkan bumbu dengan tangan gemetar, seperti ingin aku cepat pergi. Aku pulang sambil menahan air liur. Kepalaku penuh suara, orang hilang,
borgol, tangisan. Di depan rumah, aku melihat Raka baru balik. Dia tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja, seolah rumah ini normal. Aku ingin memeluknya, ingin minta dia berdiri di sisiku. Tapi bukti yang kukumpulkan hari ini membuat satu hal jadi jelas. Ini bukan sekadar aturan rumah. Ini penjara. Dan kalau aku tidak cepat bertindak, aku bisa jadi orang berikutnya yang hilang. Malam kedua, aku sengaja tidak menunjukkan apa-apa. Aku makan seperti biasa. Aku ikut tertawa kecil saat Bu Darmi mengomentari sinetron di TV. Aku bahkan membantu memijat bahunya sebentar, seperti menantu yang ingin ambil hati. Di dalam kepalaku, aku cuma mengulang satu kalimat ibu warung tadi. Kalau dia sudah kunci mulut orang, dia bisa kunci hidup orang. Setelah makan, Raka langsung terlihat lelah. Tin, besok kita pulang aja ya? Aku nggak enak sama ibu kalau kamu terus kepikiran. Aku menatapnya. Kamu beneran nggak dengar suara itu? Raka mendengus pelan, seperti orang yang capek debat. Aku dengar, tapi aku nggak mau bikin ibu marah. Ibu udah tua, rumah ini banyak bunyi. Kamu terlalu fokus. Aku hampir tertawa karena kesal. Raka, aku nemu borgol. Kalimat itu keluar begitu saja. Raka membeku. Matanya membesar sekilas-sekilas saja lalu dia cepat-cepat menutupinya dengan wajah datar. Borgol apaan sih? Kamu jangan ngaco. Aku mendekat, suaraku menekan. Di lemari bawah tangga, ada tali tebal juga, dan aku dengar orang bilang tolong dari loteng. I form a design, is grocerly nist. Raka memejamkan mata lama. Ketika dia buka lagi, tatapannya bukan marah, tatapannya takut. Tina. Suaranya turun jadi bisik. Kamu nggak ngerti keluarga aku. Aku menahan napas. Berarti kamu tahu? Raka menggigit bibir. Dia memalingkan wajah. Jangan bahas. Demi aku. Demi aku. Kalimat itu seperti menutup mulutku dengan tangan kotor. Aku ingin teriak. Tapi aku tahan. Karena sekarang aku paham. Raka bukan tidak tahu. Raka memilih tutup mata. Malam semakin larut. Bu Darmi menyuruh kami tidur lagi. Seperti kemarin, dia mematikan lampu lorong sendiri. Seperti kemarin, rumah jadi gelap dan berat. Aku rebahan, tapi mataku tidak bisa menutup. Aku menunggu. Dan benar saja, sekitar jam 2 lewat, tangisan itu kembali. Lebih pelan dari kemarin. Seperti orang yang sudah kehabisan tenaga. Aku duduk, langsung menyalakan senter kecil dari ponsel. Raka bergerak gelisah, tapi dia tidak bangun, seperti dia sudah melatih dirinya untuk tidak mendengar. Tangisan itu tiba-tiba berubah jadi bisikan yang lebih jelas. Tolong, air. Aku terpaku. Suara itu pecah. Serak. Tapi nyata. Aku merasakan kulitku berdiri semua. Aku bangkit pelan, mengambil jaket tipis. Aku menatap wajah Raka sebentar. Ada rasa sedih, tapi juga marah. Aku tidak bisa menunggu dia jadi berani. Aku buka pintu kamar tanpa bunyi, melangkah ke lorong. Udara lorong dingin. Tangga loteng di ujung sana terlihat seperti mulut gelap. Aku berjalan pelan, menahan napas setiap kali lantai berderit. Tangisan itu, bukan hanya di atas. Rasanya seperti menyusup dari celah kayu, masuk ke telingaku, memanggil namaku. Aku sampai di depan pintu loteng. Gemboknya kali ini rapat, tapi aku melihat sesuatu yang bikin dadaku makin sesak. Ada bekas baru di sekitar lubang kunci. Seperti ada orang yang tadi siang mencoba membukanya, lalu gagal. Aku tempelkan telingaku ke pintu. Di baliknya, ada suara nafas. Seret. Berat. Seperti orang yang sudah lama tidak menghirup udara bersih. Aku berbisik, "Kamu siapa?" Hening 2 detik. Lalu suara itu, sangat lemah, seperti keluar dari mulut pecah-pecah. "Tina, namaku." Aku mundur 1 langkah. Jantungku hampir berhenti. Dia tahu namaku. Tanganku langsung naik ke mulut, menahan teriakan. Di kepala, 1000 pertanyaan menabrak. Siapa yang ada di sana? Kenapa dia tahu namaku? Sejak kapan dia mendengar aku? Aku menelan ludah, memaksa diri tetap rasional. Mungkin dia dengar Bu Darmi memanggilku tadi siang. Mungkin dia mengintip dari celah. Aku menunduk lagi, berbisik cepat. "Tahan."
Aku akan cari cara. Aku menoleh ke arah lemari bawah tangga. Kunci-kunci itu, borgol, rantai. Aku bisa cari kunci cadangan kalau ada. Aku baru melangkah setengah, ketika lampu senter dari arah dapur menyala. Cahaya putih menyapu dinding. Aku membeku. Bu Darmi berdiri di ujung lorong, seperti kemarin. Tapi kali ini, ekspresinya berbeda. Tidak cuma dingin, kali ini ada kemarahan yang disembunyikan rapi. Kamu memang keras kepala, katanya pelan. Aku mencoba tersenyum. Bu, aku cuma minum. Bu Darmi berjalan mendekat, langkahnya lambat. Tapi setiap langkahnya terdengar seperti palu. Minum itu di dapur, katanya. Bukan di depan pintu loteng. Aku menelan ludah. Aku dengar suara lagi, Bu. Orang minta air. Bu Darmi berhenti tepat di depanku. Dia menatap pintu loteng sebentar lalu menatapku lagi. Di mata itu, aku melihat sesuatu yang membuatku ingin lari. Bukan rasa bersalah, tapi rasa memiliki. Seperti apapun yang ada di atas sana, adalah miliknya. Suara itu bukan urusan kamu, katanya. Aku menguatkan diri. Kalau ada orang di atas sana, itu kejahatan, Bu. Henning. Bu Darmi tertawa kecil. Tapi tawanya tipis dan dingin, seperti pisau menggesek gelas. Kejahatan? Dia mengulang pelan. Kamu pikir hidup ini hitam putih? Aku membuka mulut, tapi Bu Darmi mengangkat satu jari, menyuruhku diam. Lalu dia mendekat, sangat dekat, sampai aku bisa mencium bau minyak kayu putih dari bajunya. Aku kasih kamu satu kesempatan, bisiknya. Kamu lupa semua yang kamu dengar, kamu tidur. Besok kamu pulang dengan suamimu, dan kamu tetap jadi menantu baik. Aku menatapnya, berusaha tidak berkedip. Kalau aku nggak lupa, wajah Bu Darmi berubah. Bukan marah meledak, tapi marah yang dikunci rapat. Dan itu lebih menakutkan. Dia menoleh ke pintu loteng, lalu kembali menatapku. Kamu tahu kenapa pintu itu dibuat kuat? Suaranya pelan, menekan. Biar yang di dalam tidak bisa keluar. Dan yang di luar tidak gampang masuk. Aku merasakan tenggorokanku kering. Bu Darmi menambahkan, nyaris tanpa suara, kalau kamu terus keras kepala, Tina, aku bisa bikin kamu jadi bagian dari dalam itu. Aku membeku. Tanganku dingin. Kakiku seperti tidak punya tenaga. Bu Darmi mundur setengah langkah, lalu menunjuk ke arah kamar kami. Masuk. Aku tidak bergerak. Bu Darmi mengangkat senter, menyorotku tepat ke mata. Cahaya itu menyilaukan, membuatku berkedip dan air mata keluar. Masuk. Suaranya lebih keras kali ini. Aku akhirnya melangkah mundur, satu langkah, dua langkah, menuju kamar. Tapi sebelum aku benar-benar pergi, aku mendengar sesuatu dari balik pintu loteng. Bukan tangisan. Bukan bisikan. Suara pukulan pelan, 3 kali. Seperti kode. Tuk, tuk, tuk. Aku menahan napas, lalu menutup pintu kamar perlahan. Raka masih tidur. Atau pura-pura tidur. Aku berdiri di tengah kamar gelap, menatap wajah suamiku yang membelakangi aku. Dan saat itu, aku membuat keputusan. Kalau mereka pikir aku akan takut lalu pulang, mereka salah. Karena mulai malam ini, aku tidak cuma penasaran. Aku siap perang. Pagi setelah ancaman itu, aku bangun dengan senyum yang kupaksa. Aku turun duluan. Aku buat teh. Aku bahkan menyapa Bu Darmi dengan nada manis. Seperti anak baik yang semalam cuma mimpi buruk. Bu, mau sarapan apa? Tanyaku. Bu Darmi menatapku sebentar lama seperti sedang mencari retakan di wajahku. Lalu dia menjawab datar, apa aja. Aku mengangguk. Pura-pura patuh, tapi di dalam kepalaku, aku sudah menyusun peta. Aku tidak bisa menyerbu pintu loteng secara bodoh. Aku butuh kunci, aku butuh bukti, dan aku butuh waktu saat mereka lengah. Raka turun belakangan. Matanya merah, seperti kurang tidur. Saat dia duduk, dia tidak berani menatapku. Aku sengaja tidak menekan dia. Aku tahu ketakutan itu membuatnya makin sulit diajak kerjasama. Jadi aku memakai cara yang lebih halus. Aku mendekat, meletakkan piring di depannya, lalu berbisik pelan, aku nggak akan bikin masalah, kalau kamu jujur. Raka menelan ludah. Tangannya gemetar kecil saat mengambil sendok. Tin, please, suaranya serak.
Jangan. Aku menatap matanya, lembut tapi tegas. Dengar aku, kalau memang enggak ada apa-apa di loteng, kita bisa buktikan. Tapi kalau ada orang, dan kamu tetap diam, kamu siap hidup dengan itu seumur hidup. Raka memejamkan mata lama. Lalu dia menggeleng kecil. Itu bukan jawaban. Tapi itu pengakuan. Aku mundur, pura-pura sibuk lagi. Biarkan rasa bersalah bekerja sendiri. Sepanjang siang, aku melakukan 3 hal tanpa terlihat mencurigakan. Pertama, aku mencari pola. Bu Darmi selalu bawa kunci loteng di pinggang saat di rumah. Tapi setiap kali mandi sore, dia lepas dan taruh di lemari kamarnya. Lemari itu dikunci, tapi kuncinya tergantung di paku dalam kamar, dekat cermin. Aku tahu itu karena aku sengaja menawarkan diri mencuci spray, lalu pura-pura masuk kamar Bu Darmi untuk ambil keranjang. Dari celah pintu, aku melihat kebiasaannya. Kedua, aku mencari jalur alternatif. Tangga loteng ada di lorong utama. Terlalu mudah ketahuan, tapi rumah ini tua. Biasanya rumah tua punya akses tambahan, lubang ventilasi, pintu servis, atau tangga belakang ke atap. Aku menyapu halaman belakang sambil mengamati tembok. Benar saja, ada jendela kecil tinggi dekat dapur kaca buram mengarah ke ruang atas. Mungkin bukan ke loteng, tapi ke ruang penyimpanan dekat loteng. Aku menghafal posisinya. Ketiga, aku mengamankan bukti yang sudah kupunya. Rantai kecil yang kutemukan di kamar belakang, aku bungkus kain dan kusimpan di dasar tas make up. Borgol yang kulihat kemarin, aku tidak berani ambil terlalu berisiko. Tapi aku memotretnya cepat saat Bu Darmi keluar beli sayur. Aku juga mulai merekam. Setiap kali malam mendekat, aku taruh ponselku dekat ventilasi kamar. Aku rekam suara rumah. Aku tahu kualitasnya tidak bagus, tapi aku butuh satu hal, bukti bahwa suara itu nyata. Malamnya, saat makan, Bu Darmi tampak lebih tenang. Seolah ancaman semalam berhasil membuatku tunduk. Dia bahkan memuji masakanku. Lumayan, katanya. Aku tersenyum. Belajar dari ibu. Raka memandangku cepat, seperti takut aku sedang bermain api. Dan memang, aku sedang bermain api. Setelah makan, Bu Darmi menonton TV sebentar lalu masuk kamar lebih awal. Raka ikut masuk kamar kami, tapi kali ini dia tidak langsung tidur. Dia duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Aku pura-pura menyisir rambut, lalu berkata santai, "Kamu percaya aku?" Raka tidak menjawab. Aku mendekat, duduk di sampingnya. "Aku nggak minta kamu lawan ibu kamu. Aku cuma minta kamu, jangan halangi aku kalau aku harus selamatkan orang." Raka menarik napas panjang. Bahunya turun, seperti menyerah. Dulu, suaranya pelan, waktu aku SMP, aku pernah dengar juga. Aku menahan napas. "Suara tangis?" tanyaku. Raka mengangguk kecil. Aku bilang ke ayah. Ayah, tiba-tiba marah besar. Malam itu ayah pergi. Habis itu, ayah nggak pernah balik. Jantungku seperti ditarik. Pergi kemana? Raka menatapku dengan mata basah. Nggak ada yang mau jawab. Ibu bilang ayah kabur karena perempuan lain. Tapi, Raka menggigit bibir. Aku kadang mimpi ayah minta tolong. Aku meraih tangannya. Tangannya dingin. Jadi bukan cuma ada satu korban. Dan Bu Darmi, bukan cuma menutup pintu loteng. Dia menutup sejarah. Aku menatap Raka tajam. "Kamu tahu kunci cadangan disimpan di mana?" Raka ragu. Lalu dia menggeleng. "Aku nggak tahu. Tapi, ibu selalu punya kunci lebih dari satu." Aku mengangguk pelan. Itu cukup. Karena malam ini, aku tidak butuh Raka jadi pahlawan. Aku butuh dia jadi manusia yang tidak mengkhianati nuraninya. Jam hampir 12. Raka akhirnya tidur. Tapi sebelum matanya benar-benar tertutup, dia berbisik, sangat pelan, "Tin, kalau kamu mau lakukan sesuatu, lakukan cepat. Kalau ibu curiga, dia bisa." Aku menatapnya. "Bisa apa?" Raka tidak menjawab. Tapi wajahnya menjawab semuanya. Aku menunggu sampai napasnya stabil. Lalu aku bangkit pelan, mengambil kaos kaki supaya langkahku tidak berderit. Aku berjalan keluar kamar. Lorong gelap menyambut. Tapi kali ini aku tidak gemetar seperti sebelumnya. Aku punya rencana.
Aku menyelinap ke arah kamar Bu Darmi. Di bawah pintu, ada garis cahaya kecil lampu kamar mandi, berarti dia belum tidur sepenuhnya. Aku berhenti. Menahan napas. Menunggu. Beberapa menit berlalu. Cahaya itu padam. Aku tunggu lagi, sampai hening. Lalu aku melangkah pelan, sangat pelan, ke pintu kamarnya. Tanganku terangkat, tidak untuk membuka, tapi untuk memastikan. Aku tempelkan telingaku ke pintu. Tidak ada suara. Aku menelan ludah, lalu mundur perlahan. Baik, aku tidak akan ambil kunci dari kamar sekarang. Terlalu berisiko, aku berbalik ke arah tangga loteng. Pintu loteng di ujung lorong berdiri seperti musuh yang menunggu. Aku mendekat. Dan kali ini aku tidak tempel telingaku. Aku tempelkan ponselku. Aku tekan tombol rekam. Dan aku berbisik sangat pelan ke pintu, seperti bicara pada seseorang yang mungkin sudah lupa rasanya didengar. Aku Tina. Kalau kamu masih hidup, kasih tanda. Aku menunggu, hening beberapa detik. Lalu, dari balik pintu, terdengar pukulan pelan. Tuk, tuk, tuk. 3 kali. Aku merasakan seluruh tubuhku seperti disetrum. Dia masih di sana, dan dia mengerti aku. Aku menahan air mata, menggigit bibir sampai sakit, lalu aku berbisik lagi, lebih tegas. Aku akan buka, aku janji. Aku mematikan rekaman, memasukkan ponsel ke saku. Malam ini aku tidak buka pintu. Malam ini aku mengumpulkan keberanian terakhir. Karena besok malam, aku akan naik. Sepanjang hari itu, aku sengaja jadi Tina yang paling penurut. Aku bantu Bu Darmi cuci tirai. Aku dengarkan ceritanya tanpa menyela. Aku tertawa saat dia menyindir tetangga. Bahkan saat dia menatapku curiga, aku balas dengan senyum lembut, senyum yang bilang, aku sudah kapok. Padahal di balik senyum itu, aku menghitung jam. Sore menjelang, Bu Darmi mandi seperti biasa. Aku lihat dari kejauhan, dari pantulan kaca lemari ruang tengah, seperti dugaanku, dia lepas kunci-kuncinya dan menaruh di lemari kamarnya. Tapi aku tidak akan masuk kamar itu. Terlalu berisik. Terlalu berisiko. Aku butuh cara yang lebih bersih. Malamnya, setelah makan, Bu Darmi duduk di depan TV. Raka ikut menonton sebentar, tapi matanya kosong. Aku tahu pikirannya berantakan. Dia takut, tapi tidak tahu cara melawan ibunya. Aku meraih gelas, pura-pura ingin ambil air di dapur. Saat lewat belakang sofa, aku sempat melihat pinggang Bu Darmi. Kunci loteng tidak ada. Aku menelan ludah. Berarti malam ini, dia menyimpannya lebih awal. Atau, dia sengaja memancing. Aku kembali duduk, menahan diri. Aku tidak boleh bertindak saat dia masih terjaga. Jam 10, Bu Darmi akhirnya berdiri. Aku tidur, katanya. Jangan bikin suara. Raka langsung mengangguk. Iya, Bu. Aranisara. Taranisara. Aku ikut mengangguk, menunduk hormat. Bu Darmi berjalan ke lorong, lalu berhenti sekejap, menoleh ke arah tangga loteng. Matanya menyapu seperti memastikan semuanya masih terkunci. Lalu dia masuk kamar dan menutup pintu. Aku menunggu. Aku tidak langsung bergerak. Aku memaksa diriku sabar, karena rumah ini penuh telinga. Raka masuk kamar kami. Dia rebahan, tapi tidak tidur. Dia menatap plafon seperti orang menunggu hukuman. Aku duduk di sampingnya. Aku mau ke toilet, kataku pelan. Raka menoleh cepat. Tina, jangan. Aku menatapnya. Suaraku halus tapi tegas. Aku nggak minta kamu ikut. Aku cuma minta. Kalau ada apa-apa, kamu jangan diam. Raka menelan ludah. Kalau ibu tahu, aku lebih takut kalau orang itu mati, potongku. Raka memejamkan mata, lalu mengangguk kecil, seperti orang kalah. Kalau aku nggak balik dalam 10 menit, suaranya serak, aku akan keluar. Itu bukan janji besar. Tapi itu langkah. Aku mengangguk. Aku keluar kamar pelan-pelan, lalu menuju toilet. Aku sengaja bunyikan keran sedikit, supaya kalau ada orang dengar, mereka pikir aku benar-benar ke toilet. Setelah itu, aku mematikan keran, dan berjalan tanpa suara menuju dapur belakang. Aku membuka jendela kecil tinggi yang kemarin kuamati. Butuh tenaga karena engselnya berat, tapi aku berhasil membuka cukup untuk melihat ke dalam ruang atas. Gelap.
Aku mengarahkan senter ponsel pelan. Ada balok kayu. Ada tumpukan barang. Dan ada tangga kecil lipat di pojok tangga yang bisa dipakai untuk naik ke ruang atas dari belakang. Tanpa lewat lorong utama. Aku hampir ingin tertawa karena lega. Bu Darmi menyembunyikan akses. Tapi rumah tua selalu punya rahasia yang bocor. Aku pelan-pelan menarik tangga lipat itu. Suaranya hampir tidak ada, tapi setiap gesekan membuat jantungku melompat. Aku menahan napas, mendengarkan. Tidak ada suara langkah. Baik. Aku buka pintu belakang yang mengarah ke halaman, lalu membawa tangga itu ke dekat dinding luar. Di sana ada pipa dan tonjolan batu cukup untuk pijakan. Aku tidak naik ke atap. Aku hanya perlu sampai ke jendela kecil itu, masuk ke ruang atas, lalu cari jalan ke loteng dari dalam. Tanganku berkeringat, kakiku terasa lemas, tapi pikiranku tajam. 1 langkah, 2 langkah. Aku masuk lewat jendela kecil itu dengan susah payah. Debu menempel di baju, udara di ruang atas pengap, panas, dan bau tua. Aku menyalakan senter kecil, menahan cahaya agar tidak keluar dari celah. Di dalam, banyak kardus, kursi patah, karpet digulung. Tapi yang paling membuatku merinding bukan barang-barang itu, melainkan keheningan. Keheningan yang terasa seperti ada seseorang menahan napas. Aku berjalan pelan, meraba dinding, mencari celah menuju loteng utama. Dan benar saja di ujung ruangan, ada pintu kecil setinggi dada, tertutup papan tipis. Papan itu dipaku. Baru. Bukan paku tua. Ini paku yang dipasang untuk menutup akses. Aku menelan ludah. Tanganku meraba pinggir papan, mencari bagian yang bisa dicungkil. Aku tidak punya alat. Tapi aku punya benda kecil penjepit rambut yang selalu kubawa. Aku menyelipkannya ke celah, mengungkit perlahan. Krek. Suara kecil. Aku membeku, menunggu. Tidak ada suara lain. Aku lanjut. Pelan. 1 paku longgar. Lalu yang kedua, saat papan itu akhirnya bisa kutarik sedikit, bau busuk langsung keluar, lebih tajam dari yang pernah kucium sebelumnya. Bau lembab, keringat, dan sesuatu yang membuat perutku berputar. Aku menutup hidung, tapi terlambat bau itu sudah masuk ke kepalaku. Aku menarik papan itu cukup besar untuk menyelipkan tubuh. Di baliknya, ada lorong sempit yang mengarah ke tangga loteng dari dalam. Aku merangkak, lututku menyentuh kayu kasar. Senterku bergetar karena tanganku gemetar. Dan semakin aku maju, semakin jelas aku mendengar sesuatu. Bukan tangisan. Suara nafas yang terseret. Seperti orang yang sudah lama tidak berdiri. Aku sampai di ujung lorong, dan akhirnya melihatnya. Pintu loteng itu dari sisi dalam. Dan di sisi dalam pintu, ada kait besi. Kait yang dipasang dari luar. Artinya, orang di dalam tidak pernah bisa membuka. Aku menelan ludah, menahan muntah. Aku menempelkan mulut ke celah pintu, berbisik, aku di sini. Henning. Lalu ada gerakan kecil dari balik pintu, seperti tubuh yang diseret mendekat. Suara itu muncul, lebih jelas dari sebelumnya, tapi sangat lemah. Kunci. Aku menutup mata sebentar, memaksa diri tetap tenang. Aku belum punya kunci, bisikku. Tapi aku bisa buka dari dalam. Aku akan buka. Pelan-pelan. Aku meraba kait besi itu. Tanganku mencari cara melepaskannya. Dan saat ujung jariku menyentuh logam dingin itu, tiba-tiba dari bawah, dari arah lorong utama, terdengar bunyi pintu kamar terbuka. Krak. Langkah kaki. 1, 2, 3. Ada orang bangun. Aku membeku di depan pintu. Napasku berhenti. Karena kalau Bu Darmi naik sekarang, aku terjebak di ruang atas ini. Dan aku akan jadi saksi yang tidak sempat pulang. Langkah kaki itu berhenti di bawah. Aku nggak berani bernapas. Senter ponselku kumatikan cepat, lalu aku menempelkan punggung ke dinding kayu yang dingin. Di ruang atas ini, suara kecil pun bisa jadi teriakan. Aku merapatkan telinga, mencoba membaca rumah lewat bunyi. Di bawah, ada suara kain diseret seperti orang baru bangun. Masih mengantuk, tapi sengaja pelan. Aku tahu langkah itu. Bukan langkah Raka. Langkah Bu Darmi. Aku menggigit bibir sampai perih. Kepalaku langsung memutar rencana baru. Kalau aku tetap di sini, Bu Darmi mungkin akan naik ke lorong,
melihat jendela terbuka, lalu tahu aku ada di atas. Kalau aku turun sekarang, aku bakal ketemu dia tepat di tangga. Dua-duanya buruk. Jadi aku melakukan hal paling gila. Aku memilih maju. Aku merangkak kembali ke depan pintu loteng dari sisi dalam. Tangan meraba kait besi yang menahan pintu. Kait itu tua, tapi kuat. Kalau aku bisa menggesernya sedikit saja, pintu akan longgar. Tapi masalahnya, dari sisi dalam masih ada pengunci tambahan. Seperti orang sengaja bikin pintu di dalam pintu. Aku menahan napas, lalu berbisik ke celah. Aku di sini? Jangan bersuara. Dari balik pintu, ada gerakan halus, seperti tubuh kurus digeser mendekat. Lalu bisikan itu muncul, pecah, hampir tidak terdengar. Dia, bangun? Aku menelan ludah. Iya. Diam. Di bawah, langkah Bu Darmi bergerak lagi, pelan tapi pasti, seolah dia bukan cuma ke toilet. Seolah dia patroli. Aku merasakan keringat dingin mengalir di punggung. Aku meraba sekitar pintu. Di kayu dekat kusen, ada paku-paku lama, ada serpihan. Aku menemukan satu celah kecil di samping pengunci, seperti pernah dicongkel sebelumnya lalu ditutup lagi. Jadi memang pernah ada orang mencoba keluar. Dan gagal. Aku menelan ludah, lalu mengeluarkan penjepit rambut yang tadi kupakai buat mencungkil papan. Aku selipkan ujungnya ke celah pengunci. Pelan. Sangat pelan. Krek. Suara kecil, tapi di ruangan sempit itu rasanya menggema. Langkah di bawah berhenti. Aku mematung. Jantungku hampir meledak. Beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam. Lalu langkah itu bergerak lagi, menjauh sedikit. Mungkin Bu Darmi mengira itu bunyi kayu biasa. Aku lanjut. Aku geser pengunci sedikit demi sedikit. Tanganku sakit karena logamnya tajam dan karatan. Tapi aku paksakan. Akhirnya, pengunci itu longgar. Pintu loteng bergetar halus. Dari baliknya, bau busuk langsung keluar, lebih parah dari sebelumnya. Bau yang bikin mata perih dan perut mual. Bau manusia yang lama tidak mandi, bau ruang yang tidak pernah kena matahari. Aku hampir muntah. Aku menutup hidung dengan lengan, tapi tetap saja, bau itu menempel di tenggorokanku. Air? Bisikan itu keluar lagi, putus-putus. Tolong, aku menahan air mata. Sabar. Aku membuka pintu sedikit, cuma celah. Senter ponselku kusembunyikan dengan telapak tangan agar cahayanya kecil. Aku intip pelan. Loteng itu bukan sekadar ruang penyimpanan. Itu dunia lain. Kardus-kardus berdebu disusun seperti tembok. Ada kasur tipis di sudut sudah hitam. Ada ember kecil yang isinya, aku tidak mau lihat lebih lama. Dan ada rantai yang menempel ke balok kayu. Rantai besar. Berat. Tua. Rantai itu bukan dekorasi. Itu bukti. Di ujung rantai ada borgol. Aku menahan napas, merasa pusing. Dan di balik tembok kardus itu, ternyata masih ada satu pintu lagi. Pintu kecil. Rendah. Tertutup papan, seperti penjara di dalam penjara. Aku melihat tangan kurus keluar dari celah bawah pintu kecil itu. Jari-jari panjang, kotor, kuku hitam. Tangan itu meraba-raba lantai, seperti mencari arah. Aku menahan diri agar tidak berteriak. Jadi selama ini, suara tangisan itu bukan dari loteng umum, tapi dari ruangan yang dikunci di dalam loteng. Ruangan terkunci di dalam ruangan. Aku berbisik, suaraku bergetar, kamu, di balik pintu kecil itu? Tangan itu berhenti. Lalu terdengar suara napas terseret. Iya, aku menelan ludah. Bisa bicara pelan? Ada jeda panjang, seperti dia mengumpulkan tenaga. Aku? Sudah lama? Di sini. Aku memejamkan mata. Sejak kapan? Suara itu pecah. 10 tahun. 10 tahun. Kata-kata itu membuat lututku lemas. 10 tahun bukan waktu sebentar. Itu berarti seseorang hidup, makan, menangis, dan hampir mati, tepat di atas kepala orang-orang yang tertawa dan makan malam di bawah. Aku merasakan marah yang panas naik ke dada, sampai kepalaku berdenyut. Di bawah, langkah Bu Darmi terdengar lagi. Kali ini lebih dekat ke tangga loteng. Aku buru-buru menutup pintu loteng sedikit, menyisakan celah kecil saja.
Aku berbisik cepat ke perempuan di dalam ruangan kecil. Aku Tina. Aku akan bantu kamu. Tapi kamu harus diam, kalau dia dengar, kita berdua habis. Dari balik pintu kecil, terdengar bisikan yang hampir hilang. Dia. Bunuh. Yang melawan. Aku merinding. Aku menahan napas, lalu menatap loteng itu sekali lagi. Rantai, borgol, kasur hitam, ember, semua itu seperti menampar wajahku. Aku harus keluar dari sini sekarang, sebelum Bu Darmi naik dan menangkap aku di tempat yang tidak punya pintu lari. Tapi sebelum aku mundur, mataku menangkap sesuatu di samping kardus. Selembar map plastik tua, terselip di bawah papan. Dokumen. Aku merangkak pelan, meraih map itu. Tanganku gemetar saat menariknya keluar. Di sampulnya ada tulisan dengan spidol pudar. Nama pemilik tanah. Aku menelan ludah. Jadi ini bukan cuma soal orang dikurung. Ini soal sesuatu yang lebih besar. Warisan, rahasia, dan mungkin alasan kenapa perempuan ini harus hilang. Langkah Bu Darmi kini terdengar di awal tangga. Aku cepat-cepat selipkan map itu ke dalam baju, menutup pintu loteng rapat, lalu menggeser pengunci kembali secepat mungkin. Tanganku bergetar, logamnya hampir jatuh. Tok! Bunyi kecil itu terjadi dan langkah di tangga berhenti. Aku menahan napas, membeku dalam gelap. Karena sekarang, Bu Darmi ada tepat di bawah pintu. Dan kalau dia membuka, dia akan melihat aku. Aku dengar napas Bu Darmi di bawah pintu. Bukan napas orang yang baru bangun dan bingung. Ini napas orang yang sedang memastikan. Aku menempelkan telinga ke kayu, menahan seluruh tubuhku agar tidak bergerak. Map plastik itu menekan dadaku dari dalam baju, terasa seperti batu panas. Di bawah, terdengar suara kunci beradu pelan. Jantungku mau copot. Kalau dia buka pintu loteng sekarang, aku tidak punya tempat sembunyi. Aku ada di ruang atas sempit. Dan satu-satunya jalan turun adalah lewat jalur yang sama yang akan langsung ketemu dia. Beberapa detik yang terasa seperti neraka. Lalu, Bu Darmi menghela napas panjang. Seperti orang yang puas. Langkahnya mundur. 1 langkah. 2 langkah, 3 langkah. Dia turun. Aku tidak langsung bergerak. Aku tunggu sampai suara langkahnya benar-benar hilang. Sampai rumah kembali diam. Baru setelah itu aku berani menggeser tubuh pelan, meraba pinggir pintu loteng dari sisi dalam. Aku berbisik, hampir tanpa suara, "Masih di sana?" Dari balik pintu kecil di dalam loteng, ada gerakan halus, seperti tangan kurus menyentuh papan. "Iya." Suaranya pecah. "Jangan. Pergi." Aku menutup mata sebentar. Menahan emosi yang tiba-tiba naik seperti ombak. Di kepalaku, wajah-wajah di foto dinding rumah ini berputar, berubah jadi topeng. Aku membuka pintu loteng sedikit lagi. Kali ini aku lebih siap dengan bau busuk itu. Aku menahan napas lewat mulut, lalu merangkak masuk. Aku tidak boleh lama. Tapi aku harus melihat jelas. Aku mendekati pintu kecil itu. Papan penutupnya dipaku dan ada gembok kecil tambahan. Di lantai, bekas goresan panjang seperti seseorang pernah mencoba menggeser pintu berkali-kali. Aku berbisik, "Aku akan coba buka pelan." "Tunggu." Suara perempuan itu menahan aku. "Kalau dia tahu." Dia tambah. "Kunci. Kalau begitu kamu ceritakan. Biar aku tahu apa yang harus kulakukan," kataku. Hening sebentar. Lalu suara itu keluar, patah-patah, seperti tiap kata harus melewati luka. "Namaku Sari." Aku terdiam. Nama itu terdengar familiar. Bukan dari ingatanku, tapi dari rumah ini. Dari bisik-bisik yang aku tangkap siang tadi. Aku menelan ludah. "Sari siapa?" "Dulu, aku dipanggil anak. Di sini," katanya pelan. "Tapi, bukan anak kandung." Aku merinding. "Maksudnya?" Sari menarik napas seret. "Aku di bawah Bu Darmi. Waktu kecil," katanya. "Aku ditolong. Tapi aku kerja di rumah ini. Dari kecil." Aku menahan marah. Anak yang ditolong tapi dijadikan pembantu sejak kecil. "Dan sekarang, kamu dikunci sejak kapan?" tanyaku, walau aku sudah tahu jawabannya. Sari tertawa kecil,
tapi tawanya seperti orang menangis. Aku lupa hitung. Tapi, kalau dari tahun aku terakhir lihat matahari, 10 tahun. Aku menutup mulut. Tenggorokanku panas. Kok bisa? Bisikku. Sari diam lama. Aku hampir mengira dia pingsan. Lalu suaranya keluar, lebih pelan dari angin. Aku dengar rahasia. Rahasia. Aku meremas map plastik di dadaku. Rahasia apa? Sari menarik napas. Tentang tanah. Tentang surat. Tentang siapa pemilik rumah ini. Sebenarnya, aku menelan ludah, lalu mengingat tulisan di map yang kuambil. Nama pemilik tanah. Jadi benar. Aku memaksa diri tetap tenang. Apa yang kamu lihat? Sari berbisik. Aku lihat Bu Darmi dan anaknya, tanda tangan, kertas, pakai nama orang lain. Aku dengar mereka bilang, kalau aku ngomong, aku harus hilang. Aku merasakan kulitku dingin. Aku takut, lanjut Sari. Tapi, aku juga marah. Aku bilang, aku mau lapor. Aku bilang, itu salah. Aku menahan napas. Lalu, Sari tidak langsung menjawab. Yang terdengar cuma napasnya yang terseret, seperti dia sedang menahan memori yang menyakitkan. Lalu, malam itu, Bu Darmi ajak aku naik ke loteng. Sari akhirnya berkata. Katanya, mau ambil barang lama. Aku percaya. Aku memejamkan mata. Aku sudah bisa membayangkan. Aku masuk. Dia tutup pintu. Dia kunci. Aku teriak. Aku pukul. Aku. Sampai kuku patah. Suara Sari retak. Dia cuma bilang, kalau kamu mau hidup, kamu diam. Air mataku turun tanpa izin. Kamu, sendirian 10 tahun? Suaraku bergetar. Sari tertawa pelan lagi, pahit. Kadang, dia kasih makan. Kadang, dia lupa. Kadang, dia naik, marah-marah. Bilang aku, pembawa sial. Aku menggigit bibir sampai sakit agar tidak terisak. Kenapa kamu nggak mati? Tanyaku pelan, lalu langsung menyesal karena pertanyaanku terdengar kejam. Tapi Sari menjawab dengan suara yang membuatku makin hancur. Karena aku, janji, sama diri sendiri, aku harus hidup sampai ada orang dengar aku. Aku menempelkan dahi ke papan pintu kecil itu. Kayunya dingin, tapi rasanya seperti menempel ke kulit orang yang lama tidak disentuh. Aku dengar kamu. Bisikku. Aku percaya kamu. Sari mengeluarkan napas panjang, seperti beban yang sedikit turun. Tina. Dia memanggil namaku pelan, kamu. Jangan percaya, suamimu. Aku membeku. Apa? Bisikku. Sari menelan napas. Dia, tahu. Dadaku terasa ditusuk. Dia, dulu, ikut, Sari melanjutkan, suaranya gemetar. Waktu aku dikunci, aku dengar suara anak laki-laki nangis di luar. Bu Darmi bilang, kalau kamu buka mulut, kamu ikut. Anak itu bilang, iya. Bu, aku tidak bisa bernapas. Raka, aku ingin menyangkal, tapi tubuhku sudah tahu. Cara Raka menutup telinga, cara dia takut, cara dia tidak pernah benar-benar terkejut. Semua itu bukan kebetulan. Aku menahan marah yang menggelegak. Tapi aku tidak boleh runtuh sekarang. Kalau aku hancur, Sari tetap akan mati di sini. Aku mengusap air mata cepat-cepat. Sari, dengar aku akan cari cara keluar. Aku akan bawa polisi. Tapi aku butuh bukti. Kamu ingat sesuatu? Nama di surat. Tanggal? Apapun. Sari berpikir sebentar, lalu berbisik, ada map biru. Ada stempel, ada nama, Hendra. Hendra? Aku tidak tahu siapa itu. Tapi aku menyimpan nama itu di kepala seperti kode. Tina. Sari berbisik lagi. Mendesak, kalau Bu Darmi tahu kamu sudah lihat aku, dia akan bunuh aku. Malam ini, aku menelan ludah, menahan panik. Aku akan balik. Aku akan cari cara secepatnya. Eni Teresina. Dung terkina. Aku mundur perlahan,
merayap keluar dari loteng. Sebelum menutup pintu, aku berbisik satu kalimat terakhir, tegas, seolah janji di atas sumpah. Aku tidak akan biarkan kamu mati di sini. Aku menutup pintu loteng, mengunci dari dalam seperti semula, lalu merangkak kembali ke ruang atas. Saat aku turun lewat jendela kecil ke dapur, kakiku hampir tidak kuat menahan tubuh. Aku masuk kamar pelan. Raka masih diranjang, punggungnya menghadapku. Aku berdiri menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa, aku tidur dengan orang yang mungkin ikut mengunci manusia di atas sana. Aku tidak tidur malam itu. Aku rebahan di samping Raka, tapi mataku menatap gelap. Di dada, map plastik itu seperti bom. Di kepala, suara Sari terus berulang. Jangan percaya suamimu, dia tahu. Pagi datang, dan aku langsung berubah jadi dua orang. Di depan mereka, aku Tina yang patuh. Di dalam, aku Tina yang siap menggigit kalau ada yang mendekat. Aku turun ke dapur, membuat sarapan seperti biasa. Bu Darmi sudah duduk, meminum kopi, ekspresinya datar. Tapi matanya, lebih sering menatap aku daripada biasanya. Seperti dia sedang mengecek, aku masih menurut atau sudah berubah. Raka keluar kamar belakangan. Dia kelihatan lelah. Saat duduk, matanya sempat bertemu mataku. Aku tidak senyum. Raka menelan ludah, lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Bu Darmi langsung menyadari. Kalian kenapa? Tanyanya pelan. Enggak apa-apa, Bu, jawab Raka cepat. Aku mengangguk. Cuma kurang tidur. Bu Darmi menatapku lama. Kurang tidur itu bikin orang suka halusinasi. Aku menahan diri. Iya, Bu. Dia tersenyum tipis. Bagus kalau kamu ngerti. Kalimat itu seperti jarum. Aku mengangkat piring kotor, pura-pura sibuk. Di sela gerakan, aku mengamati pinggang Bu Darmi, kuncinya tergantung lagi. Hari ini dia bawa semua kunci, seolah dia merasa ada yang sedang mengincar pintu loteng. Dan yang membuat napasku makin sesak. Siang itu, seorang pria datang. Dia masuk tanpa permisi. Bukan tamu biasa. Wajahnya mirip Raka. Tapi lebih tua, lebih keras. Rahangnya tegas. Matanya tajam. Dan cara duduknya seperti dia pemilik rumah. Kakak ipar. Aku pernah dengar namanya dari Raka, tapi jarang disebut, namanya Bimo. Bimo menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu tersenyum kecil yang tidak hangat. Kamu Tina? Tanyanya. Iya, jawabku. Bimo mengangguk, lalu menatap Bu Darmi. Ibu bilang kamu agak banyak tanya. Aku merasakan kulitku panas. Bu Darmi bicara soal aku ke dia. Bu Darmi menjawab datar. Biasa, anak kota. Banyak pikiran. Bimo tertawa kecil. Makanya aku datang. Biar semuanya tenang. Aku memaksakan senyum. Mas Bimo kerja di mana? Bimo tidak menjawab langsung. Dia meraih segelas air, minum, lalu menaruh pelan. Aku kerja di tempat yang bikin orang paham, kapan harus diam. Isan di folks. Kalimat itu membuat tenggorokanku kering. Raka duduk kaku, seperti batu. Dia tidak menolong, dia tidak membela. Dia cuma menunduk. Aku ingin menamparnya, tapi aku tahan. Karena sekarang aku mengerti, kedatangan Bimo bukan kebetulan. Ini respon. Bu Darmi memanggil penjaga. Sore hari, Bimo masih di rumah. Dia ikut mengawasi aktivitas kami. Saat aku menyapu, dia berdiri di pintu, menatap. Saat aku ke kamar mandi, dia menunggu di luar, seperti pura-pura merokok. Aku mencoba tetap normal. Tapi tubuhku otomatis menegang setiap kali dia dekat. Dan aku sadar satu hal yang paling mengerikan. Mereka sudah curiga. Bukan karena aku tertangkap, tapi karena aku berubah. Orang seperti Bu Darmi peka. Dia hidup dari kontrol. Begitu ada yang mulai lepas dari genggaman, dia mencium itu seperti anjing mencium darah. Malamnya, saat makan, Bimo duduk di sebelah Bu Darmi. Raka duduk di depanku. Aku bisa melihat tangan Raka gemetar kecil saat memegang sendok. Bu Darmi bercerita santai, seolah tidak ada perang di meja. Bimo mau bantu urus dokumen rumah lagi, katanya. Dokumen. Aku menahan ekspresi. Bimo menatapku, lalu tersenyum kecil. Iya.
Banyak yang harus diberesin. Biar nggak ada orang luar, ikut campur. Orang luar. Dia menyebut aku, tanpa menyebut aku. Aku menelan ludah, lalu memutuskan untuk memancing sedikit, bukan terlalu banyak, tapi cukup untuk melihat reaksi. Aku kemarin lihat foto keluarga yang besar, kayaknya disimpan ya, Bu? Tanyaku lembut. Sendok Bu Darmi berhenti. Bimo juga berhenti mengunyah. Hening sesaat. Lalu Bu Darmi tersenyum tipis. Foto lama bikin sedih. Lebih baik disimpan. Aku mengangguk. Iya, apalagi yang hilang. Kata, hilang. Itu keluar pelan. Raka membeku. Bimo menatapku tajam, matanya menyipit. Bu Darmi tidak langsung menjawab. Dia meletakkan sendok, pelan sekali. Lalu dia menatap aku seperti menatap serangga yang mulai berani. Kamu ngomong apa? Tanyanya halus. Aku tersenyum tipis, pura-pura bodoh. Maksudku, barang-barang lama. Banyak yang hilang dari rumah tua. Bu Darmi masih menatap. Lalu dia mengangguk kecil. Bagus, katanya pelan. Kalau kamu cuma ngomong soal barang. Kalimat itu seperti peringatan terakhir. Setelah makan, Raka masuk kamar duluan. Aku sengaja tinggal sebentar, mencuci piring. Aku ingin dengar apakah Bu Darmi dan Bimo bicara. Benar saja. Aku sengaja memperlambat, sambil menajamkan telinga. Dari ruang tamu, suara mereka terdengar pelan. Bimo, dia mulai ngerasa ada yang aneh. Bu Darmi, aku sudah bilang, anak ini pintar. Tapi pintar tanpa kontrol itu bahaya. Bimo, kalau perlu, kita percepat. Bu Darmi diam sebentar, lalu suaranya turun, dingin, jangan ceroboh. Tapi, kalau dia sudah lihat sesuatu, kamu tahu harus bagaimana. How so you know? Aku menggigit bibir sampai berdarah. Mereka bicara tentang aku seolah aku barang. Aku mematikan keran, pura-pura selesai, lalu masuk kamar dengan langkah normal. Di kamar, Raka duduk di tepi ranjang, wajahnya pucat. Begitu aku masuk, dia langsung berdiri dan mendekat, panik. Tin. Bimo datang karena kamu, ya? Aku menatapnya. Kamu baru sadar? Raka mengusap wajah. Aku nggak minta ini terjadi. Aku tertawa kecil, pahit. Tapi kamu juga nggak menghentikan. 80. Raka menelan ludah. Suaranya patah. Kamu harus pulang besok. Aku antar. Kita keluar dari sini. Aku mendekat, menatap matanya lurus. Kalau kita pulang, Sari mati. Raka membeku. Aku melihat pertempuran di wajahnya. Rasa takut melawan rasa bersalah. Tin. Aku. Raka terisak pelan. Aku waktu kecil. Aku cuma anak-anak. Ibu bilang kalau aku ngomong, ibu bunuh aku juga. Aku menahan napas. Jadi Sari benar. Dia tahu. Aku menelan marah. Memaksa diriku fokus pada tujuan. Aku nggak peduli masa lalu kamu, kataku tegas. Aku peduli pilihan kamu sekarang. Raka gemetar. Apa yang kamu mau aku lakukan? Aku menarik napas dalam. Ini saatnya. Bantu aku keluarin Sari. Malam ini. Sebelum mereka percepat. Raka menatapku seperti aku gila. Nggak mungkin. Bimo di sini. Ibu pasti jaga kunci. Aku mengeluarkan map plastik dari balik baju dan meletakkannya di kasur. Raka menatap tulisan nama pemilik tanah dan wajahnya langsung berubah. Ini, dari mana? Suaranya pecah. Dari loteng, jawabku. Raka mundur satu langkah, seolah map itu racun. Aku mencondongkan badan. Kamu mau bukti? Aku punya foto borgol. Aku punya rekaman suara. Dan sekarang aku punya dokumen yang mereka takutkan. Raka menelan ludah. Kalau ibu tahu kamu bawa itu. Aku tahu, potongku. Makanya mereka panggil Bimo. Aku menggenggam tangan Raka kuat. Dengar. Kalau kamu masih ingin jadi suami, kamu pilih. Kamu bantu aku malam ini, atau kamu lihat aku jadi orang hilang berikutnya. Raka menatapku, matanya basah. Dan akhirnya, dia mengangguk. Pelan. Takut, tapi mengangguk. Apa rencanamu? Bisiknya. Aku menatap pintu kamar, lalu berbisik, kita butuh satu kesempatan. Saat Bimo lengah, saat Bu Darmi merasa aman. Aku menelan ludah,
lalu menambahkan, dan kita harus siap, kalau mereka mengejar. Wingong Falaksandra Enengrasta. Di luar kamar, terdengar langkah Bimo lewat lorong. Berat, pelan, seperti orang yang sedang memastikan rumah tetap dalam kendali. Aku dan Raka diam. Karena mulai detik itu, aku tahu, mereka tidak akan menunggu sampai besok. Malam ini, mereka akan memilih siapa yang tetap hidup di rumah ini. Malam itu, aku dan Raka sepakat satu hal. Kalau kami cuma nekat tanpa strategi, kami mati pelan-pelan. Jadi aku ubah rasa takut jadi daftar. Aku buka ponsel, bikin catatan singkat. Bukti suara, bukti alat borgol, rantai, bukti dokumen map, nama pemilik tanah, pengakuan kalau bisa, dari mulut mereka sendiri. Raka menatapku, masih gemetar. Kamu mau pancing pengakuan? Gila, Tin. Aku menatapnya. Lebih gila kalau kita diam dan tunggu mereka percepat. Aku tahu Bimo tipe orang yang kalau merasa menguasai situasi, dia akan bicara. Orang seperti itu suka pamer kuasa. Bu Darmi juga sama, dia yakin dia benar, dan orang yang yakin biasanya lengah saat menegur. Jadi rencanaku sederhana tapi tajam, buat mereka percaya aku menyerah, lalu bikin mereka bicara. Aku menunggu momen yang paling aman. Saat Bu Darmi dan Bimo sedang duduk di ruang tamu, TV menyala pelan, dan Raka berpura-pura mandi. Aku keluar kamar dengan wajah lelah. Aku sengaja tampil seperti orang kalah, rambut sedikit berantakan, mata sembab, bahu turun. Bu Darmi menatapku dari sofa. Bimo duduk dengan kaki menyilang, rokok di tangan, senyumnya tipis. Aku berdiri di depan mereka, menunduk. Bu, aku minta maaf. Bu Darmi mengangkat alis. Maaf karena apa? Aku menarik napas, lalu memainkan suara yang paling sulit, suara orang yang mengaku salah. Aku kemarin kebanyakan pikiran. Aku dengar suara, aku jadi parno, aku bikin Raka stres. Aku nggak seharusnya. Bimo terkekeh kecil. Nah gitu dong? Bu Darmi masih menatapku, tidak percaya 100%. Kamu janji? Aku mengangguk cepat. Iya, Bu. Aku janji. Lalu aku tambah satu umpan. Aku juga. Aku mau pulang besok aja. Aku nggak cocok di sini. Aku takut bikin ibu marah terus. Bu Darmi menatapku lama. Tapi aku bisa lihat di matanya, ada kepuasan kecil. Bukan karena aku pulang, karena aku tunduk. Bagus, katanya. Kamu akhirnya ngerti. Aku memegang dada, pura-pura menahan tangis. Cuma, aku minta satu hal. Tolong jangan salah paham. Aku gak mau ada masalah sama keluarga ini. Bimo menghembuskan asap. Kalau kamu nurut, gak ada masalah. Aku menunduk lagi. Iya. Hey, Endon Bula, Enda, IBA, Enda. Lalu aku melakukan bagian paling penting, aku mundur pelan ke arah dapur, sambil membiarkan mereka merasa menang. Di dapur, aku sudah menaruh ponselku sebelumnya di rak bumbu, menghadap ruang tamu, kamera tidak penting. Yang penting audio, ponsel itu merekam. Aku sengaja membuat bunyi kecil, seperti menaruh gelas agak keras, agar mereka tahu aku sibuk dan tidak mendengar mereka. Lalu aku menunggu, dan seperti yang kuduga, mereka bicara. Bimo, suaranya rendah tapi santai, kalau semua menantu kayak gini dari awal, hidup enak ya, Bu. Bu Darmi mendengus kecil. Perempuan pintar itu repot. Tapi kalau sudah dikasih tahu, biasanya takut. Bimo tertawa. Kalau dia sempat lihat yang di atas, jantungku berdegup, tapi aku tetap diam, pura-pura mengaduk teh. Bu Darmi menjawab pelan, dingin, kalau dia sempat lihat, berarti dia sudah kelewat batas. Itinggannya gorosa. Bimo, nada suaranya jadi lebih serius, berarti kita harus beresin? Ada hening sebentar. Lalu Bu Darmi berkata, datar, tanpa emosi, kita nggak perlu buru-buru, tapi aku nggak mau kejadian dulu terulang. Bimo mendengus. Kayak yang 10 tahun itu? Aku hampir menjatuhkan sendok. 10 tahun itu. Dia menyebutnya seperti menyebut barang rusak. Bu Darmi menjawab, tanpa rasa bersalah, dia sendiri yang cari mati. Aku sudah kasih dia makan. Aku sudah kasih tempat. Bimo tertawa kecil. Tempat di loteng. Iya,
Bu. Aku menggigit bibir sampai sakit. Aku ingin keluar dan menampar mereka. Tapi aku tahan, karena aku butuh kata-kata itu masuk rekaman. Bu Darmi lanjut, suaranya lebih pelan, seperti bangga. Orang kayak dia, kalau dilepas, dia cuma bikin ribut, keluarga bisa hancur. Bimo menambahkan, tapi dokumen tanah itu aman kan? Bu Darmi diam sebentar. Aman. Semua sudah dipegang atas nama yang benar. Bimo. Yang Hendra itu? Bu Darmi? Iya. Kalau bukan karena dia, rumah ini bukan milik kita. Aku merasakan darahku dingin. Hendra. Nama yang Sari sebut. Nama yang sekarang keluar dari mulut Bu Darmi sendiri. Aku menahan napas, memastikan ponsel masih merekam. Bimo menghembuskan asap. Kalau menantu itu tiba-tiba berubah lagi? Bu Darmi tertawa tipis. Kalau dia berubah, aku punya cara. Bimo, santai. Cara yang sama. Bu Darmi menjawab pelan, tegas, cara yang sama. Aku menutup mata. Itu pengakuan. Tidak di depan polisi, tapi cukup untuk membangun satu cerita yang jelas. Ada seseorang dikurung di loteng. Mereka sadar. Mereka memilih. Aku mematikan kompor pelan, lalu mundur ke kamar, membawa gelas kosong agar kelihatan normal. Di kamar, Raka menunggu dengan wajah tegang. Aku mengunci pintu, lalu mengangkat ponsel, menunjukkan ikon rekaman. Aku dapat, bisikku. Raka menatap layar, lalu menutup mulut, matanya berkaca-kaca. Mereka? Beneran ngomong gitu? Aku mengangguk. Sekarang kita punya audio. Kita punya dokumen. Kita punya foto borgol. Kita punya saksi hidup Sari. Raka gemetar. Terus apa? Aku menarik napas dalam, memaksa pikiranku tetap dingin. Kita bikin mereka lengah sekali lagi, kataku pelan. Kita pura-pura aku tidur. Kamu pura-pura gak tahu. Lalu, aku menatap mata Raka. Malam ini kita kirim bukti ke orang luar. Polisi, atau minimal tetangga yang berani. Kalau besok mereka mau beresin, kita sudah punya jejak. Raka menggeleng panik. Kalau kita lapor sekarang, sebelum Sari keluar mereka bisa bunuh dia dulu. Aku mengangguk. Makanya kita harus lakukan dua hal sekaligus. Satu jalur buat bukti keluar dari rumah. Satu jalur buat Sari keluar dari loteng. Aku membuka map plastik dan menunjuk tulisan pudar. Dokumen ini alasan mereka bertahan. Kalau kita pegang ini, mereka akan makin brutal. Jadi kita harus pintar. Raka menarik napas cepat. Gimana caranya kita keluarin Sari kalau pintu loteng dikunci dan Bimo jaga? Aku menatap jendela kecil belakang, lalu berbisik, lewat jalur yang sama aku masuk, dari belakang. Bimo jaganya lorong depan. Kalau dia patroli, dia fokus di pintu loteng utama. Aku mendekat, suaraku jadi tegas, kamu bisa alihkan mereka sebentar. Bikin keributan kecil yang masuk akal. Misalnya pura-pura sakit, atau pura-pura ada suara maling di depan. Saat mereka turun, aku naik lewat belakang. And Dias, Raka menatapku, takut. Kalau mereka tetap curiga, aku menelan ludah. Kalau mereka curiga, kita lari. Aku menggenggam tangan Raka lagi, keras. Raka, ini bukan lagi soal rumah tangga, ini soal orang hidup. Raka menutup mata, lalu mengangguk pelan. Baik, bisiknya. Aku alihkan. Aku menghela napas panjang. Dan satu lagi. Apa? Aku menunjukkan ponselku. Aku akan kirim rekaman ini malam ini. Sekalipun kita gagal keluarin Sari, setidaknya kalau aku hilang, orang tahu siapa yang harus dicari. Raka menatapku, wajahnya hancur. Tina. Suaranya pecah. Aku menatapnya tanpa berkedip. Aku tidak mau jadi nama orang hilang yang cuma jadi bisik-bisik di warung. Di luar kamar, terdengar langkah Bimo lewat lagi. Aku dan Raka diam, napas tertahan. Karena setelah pengakuan itu terekam, tidak ada jalan kembali. Jam sudah lewat tengah malam ketika Raka mulai memainkan perannya. Dia keluar kamar duluan, sengaja membanting pintu sedikit cukup keras untuk membangunkan orang, tapi masih masuk akal. Aduh, sakit banget. Dia mengerang. Lalu batuk-batuk keras di lorong. Aku menahan napas di balik pintu, menghitung detik. Dari kamar sebelah, terdengar suara Bu Darmi bergerak. Lalu suara Bimo, berat dan kesal. Ada apa lagi?
Raka menjawab dengan suara dibuat panik. Perutku sakit, Mas, kayak ditusuk. Aku mau muntah. Aku tahu Raka jarang bohong. Jadi ketika dia berakting, suaranya terdengar kacau beneran. Itu bagus. Bu Darmi paling mudah percaya kalau yang lemah, itu anak kandungnya. Pintu kamar Bu Darmi terbuka. Suara langkah cepat mendekat. Kamu kenapa? Bu Darmi bertanya, tapi nada suaranya bukan sayang. Itu nada orang yang khawatir kontrolnya rusak. Raka terengah-engah. Aku? Nggak tahu. Pusing. Bimo mendecak. Masuk dapur, minum air hangat. Mereka bergerak ke arah dapur. Sekarang, aku keluar pelan lewat pintu kamar. Merayap seperti bayangan. Aku tidak lewat lorong utama terlalu lama. Aku langsung belok ke pintu belakang, menuju jendela kecil yang sudah jadi jalur rahasiaku. Tanganku sudah hafal semua pegangan. Kusen jendela, tangga lipat, celah papan yang kupaku longgarkan tadi. Aku naik cepat, masuk ke ruang atas, lalu merangkak menuju pintu loteng dari sisi dalam. Panas, bau, debu. Tapi malam ini, aku tidak datang untuk mengintip. Aku datang untuk mengerti. Aku membuka pintu loteng sedikit, masuk, lalu mendekat ke pintu kecil tempat Sari dikurung. Sari, bisikku. Ini aku. Ada gerakan lemah dari balik papan. Tina. Aku menelan ludah. Dengar. Aku cuma punya waktu sebentar. Aku butuh kamu cerita semuanya yang jelas. Siapa Hendra? Kenapa dokumen tanah itu penting? Sari diam lama. Aku bisa dengar napasnya yang berat, seperti setiap tarikan itu menyakitkan. Lalu dia berbisik, lebih cepat dari biasanya, seperti takut waktunya habis. Hendra. Bukan keluarga, katanya. Hendra. Orang kantor. Dulu. Ayah Raka. Aku membeku. Ayah Raka? Sari menghela napas seret. Ayahnya. Baik. Tapi, dia takut sama Bu Darmi. Bu Darmi yang pegang uang. Bu Darmi yang atur semua. Aku menahan amarah. Terus, Sari lanjut, rumah ini bukan murni milik Bu Darmi. Ada tanah di belakang, luas. Dulu atas nama Ayah Raka. Tapi Bu Darmi mau pindah nama ke Bimo, biar semua jatuh ke dia dan anak-anaknya. Aku menelan ludah. Itu normal kalau keluarga. Bukan. Sari memotong pelan, tapi tegas. Karena tanah itu ada bagian milik orang lain. Aku merinding. Milik siapa? Sari menelan napas. Milik saudara ayah Raka yang meninggal. Ada ahli waris lain, tapi Bu Darmi nggak mau bagi. Jadi dia cari cara, bikin surat baru. Aku menggenggam map plastik di bajuku. Rasanya semakin berat. Kamu lihat mereka bikin surat palsu? Tanyaku. Sari berbisik, aku lihat Bu Darmi ketemu Hendra malam-malam. Aku lihat Hendra bawa map biru, ada stempel. Bu Darmi bilang, yang penting nama pemilik berubah. Yang lain urusan nanti. Aku menahan napas. Dan kamu dengar itu. Sari mengangguk di balik pintu, walau aku tidak bisa melihat. Aku dengar mereka bilang, kalau ahli waris asli muncul, tinggal bilang dia gila. Tinggal bilang dia kabur. Tinggal bikin orang percaya. Aku merasakan tenggorokanku tercekat. Selama ini, aku sempat berpikir Sari mungkin korban karena dianggap gila. Tapi ini twist yang lebih mengerikan. Sari tidak dikurung karena gila. Sari dikurung karena dia waras. Karena dia mendengar rencana. Dan dia berani bilang itu salah. Aku menelan ludah, suaraku gemetar. Kamu, ada hubungannya dengan ahli waris itu? Ada hening panjang. Lalu Sari berbisik, seperti rahasia terakhir. Aku, anaknya. Aku membeku total. Apa? Sari menarik napas, seolah memaksa kata-kata keluar. Aku, anak dari saudara ayah Raka. Aku seharusnya punya hak, tapi waktu kecil. Aku dibawa ke sini. Dibilang ditolong. Padahal, aku dijauhkan dari keluargaku sendiri. Aku merasa dunia miring. Jadi Bu Darmi bukan cuma mencuri tanah. Dia mencuri manusia. Dia menyembunyikan pewaris asli, lalu menanam cerita bahwa Sari cuma anak pungut yang tidak punya hak apa-apa. Aku berbisik, cepat. Berarti kalau kamu muncul, semua dokumen mereka runtuh.
Sari mengeluarkan napas lemah. Iya? Makanya? Aku harus hilang. Dadaku panas. Aku menatap rantai di lantai loteng, borgol di ujungnya, lalu kembali menatap pintu kecil itu. Aku ingin mematahkan semuanya dengan tangan kosong. Tapi aku harus tetap pintar. Aku menunduk dekat celah pintu kecil. Sari, dengar, kamu ingat nama lengkap saudara ayah Raka? Atau alamat keluarga kamu dulu? Apapun yang bisa jadi bukti identitas kamu. Sari berpikir lama. Nafasnya terputus-putus. Nama. Bapakku. Dia berbisik. Pak Arman. Aku menahan napas. Arman siapa? Sari menggeleng lemah. Aku, lupa, lengkap. Tapi aku ingat. Ada foto, keluarga, di map biru. Dulu, map biru. Itu lagi. Bukti itu masih ada di tangan mereka. Dan kalau bukti itu ada, berarti Bu Darmi dan Bimo punya alasan untuk membereskan Sari sebelum polisi datang. Aku menelan ludah. Sari, kamu kuat. Ada tawa kecil yang sedih. Aku, udah bertahan 10 tahun. Aku menggigit bibir. Aku akan keluarkan kamu. Tapi bukan sekarang. Kalau aku buka pintu kecil ini, bau dan suara akan langsung ketahuan. Kita harus cari cara yang aman. Sari berbisik, kalau aku mati, jangan. Berhenti. Jangan ngomong gitu. Aku menahan emosi. Aku nggak akan biarkan. Tiba-tiba, dari bawah, terdengar suara Bu Darmi. Kamu mendingan? Suaranya tajam. Lalu suara Bimo. Dia cuma masuk angin. Tapi, ada yada. Kemudian Bimo berkata pelan, seperti curiga, kenapa jendela belakang kebuka? Darahku langsung turun ke kaki. Aku lupa. Jendela kecil itu. Aku menutup mata, memaksa diri tetap tenang. Aku berbisik cepat ke Sari. Mereka curiga. Aku harus keluar sekarang. Diam. Jangan bersuara. Sari mengeluarkan napas pelan. Tina, hati-hati. Aku merayap mundur secepat mungkin, menutup pintu loteng pelan, menggeser pengunci, lalu merangkak ke ruang atas. Suara langkah di bawah mulai bergerak ke arah belakang. Aku turun lewat jendela kecil dengan jantung berlari. Begitu kakiku menginjak lantai dapur, aku mendengar suara Bimo semakin dekat. Aku buru-buru menutup jendela, menggeser pengaitnya, lalu menyiram air di wastafel dan membasahi wajahku membuat alasan. Detik berikutnya, Bimo muncul di pintu dapur. Matanya menyapu ruangan. Lalu matanya berhenti di aku. Kamu ngapain di sini? Tanyanya. Aku mengangkat wajah basahku, pura-pura bingung. Aku, denger Raka sakit. Aku mau ambil air. Bimo menatapku lama. Senyumnya tipis, tidak ramah. Kamu ini. Dia berkata pelan, jangan bikin kita repot. Aku menahan napas, lalu mengangguk. Iya, Mas. Bimo menatap jendela belakang sekali lagi, lalu akhirnya pergi. Aku berdiri membeku sampai langkahnya hilang. Di dalam kepalaku, twist itu berputar-putar seperti pisau. Sari adalah pewaris. Sari adalah bukti hidup. Dan karena itu, malam ini Bu Darmi tidak akan sekadar mengancam. Dia akan menghapus. Aku masuk kamar dengan langkah pelan, tapi otakku berlari. Raka duduk di tepi ranjang, masih memegang perutnya, pura-pura lemas. Begitu aku masuk, dia menatapku panik. Mereka curiga, bisiknya. Aku mengangguk. Bimo lihat jendela belakang. Kita nggak punya banyak waktu. Aku keluarkan ponsel, buka rekaman suara Bu Darmi dan Bimo. Tanganku gemetar, tapi aku paksa fokus. Aku pilih kontak yang paling aman, nomor polisi setempat yang pernah kulihat di papan informasi desa, lalu aku kirim audio itu, beserta pesan pendek. Ada orang dikurung di loteng, alamat lengkap, dan ancaman pembunuhan. Aku juga kirim ke satu orang lagi ibu warung yang tadi memperingatkan aku. Aku tulis, Bu, kalau saya hilang, tolong tunjukkan pesan ini ke RT, polisi. Raka menatapku seolah aku baru menyalakan api di rumah yang penuh bensin. Kita harus keluarin Sari sekarang, kata Raka, suaranya pecah. Kalau kita paksa buka pintu kecil, mereka dengar. Jawabku cepat. Kita tunggu bantuan. Tapi kita juga harus pastikan mereka nggak naik duluan. Raka mengangguk, lalu berdiri sempoyongan, masih pura-pura sakit,
Aku bisa tahan mereka di ruang tamu. Aku menggenggam tangannya. Kalau mereka pegang kamu, jangan lawan. Yang penting kamu bikin mereka tetap di bawah. Raka menelan ludah, lalu keluar kamar. Aku sendiri menyelipkan map plastik nama pemilik tanah ke dalam tas kecilku, bersama foto borgol dan rantai kecil. Kalau nanti ada yang terjadi, bukti ini harus keluar dari rumah. Di luar, aku dengar suara Raka sengaja batuk keras dan mengerang. Bu Darmi menegur, Bimo kesal. Bagus. Mereka sibuk. Tapi tiba-tiba, rumah jadi hening beberapa detik. Lalu ku dengar suara yang membuat tulangku dingin. Bunyi kunci. Di lorong. Aku membeku. Bimo. Dia berjalan ke arah tangga loteng. Aku langsung keluar kamar. Bergerak cepat tapi senyap, menyusuri sisi dinding, lalu berhenti di ujung lorong. Bimo berdiri di depan pintu loteng. Kunci-kunci beradu di tangannya. Matanya menyipit, wajahnya penuh curiga. Kamu ngapain? Aku bertanya, pura-pura bingung. Bimo menoleh pelan, senyum tipis muncul. Aku cuma mau cek, biar aman. Aman dari apa? Suaraku menekan. Bimo mendekat setengah langkah. Aman dari orang yang suka cari mati. Aku menelan ludah. Mataku melirik kunci di tangannya. Kalau dia naik sekarang, Sari selesai. Saat itu, dari depan rumah terdengar suara motor berhenti mendadak. Disusul ketukan keras di pintu depan. Polisi. Suara itu seperti petir. Bimo membeku. Bu Darmi langsung keluar dari ruang tamu. Wajahnya berubah bukan takut, tapi marah karena kontrolnya direbut. Siapa panggil polisi? Bu Darmi menjerit. Aku melangkah maju. Saya. Raka berdiri di belakang ibunya, wajahnya pucat. Bu Darmi menatapku seperti mau menerkam. Kamu, berani? Pintu depan didobrak buka. 2 polisi masuk, diikuti 1 orang perangkat desa. Mereka langsung melihat situasi dan bertanya tegas. Ada laporan penyekapan. Di mana korban? Bu Darmi langsung tertawa kecil. Pura-pura. Penyekapan? Itu fitnah. Menantu saya stres. Aku maju, mengangkat ponsel. Saya punya rekaman. Dan saya punya bukti fisik. Di loteng ada orang. Bimo mencoba memotong. Kamu nggak punya izin. Polisi menatap tajam. Buka pintunya. Sekarang. Bu Darmi menggertakkan gigi, lalu berbalik hendak lari ke kamar. Tapi perangkat desa menahan, dan 1 polisi mengunci pergerakannya. Bimo mencoba menahan pintu loteng, tapi polisi lain sudah mengambil kunci dari tangannya. Klik. Pintu loteng terbuka. Bau busuk langsung menyembur keluar, membuat salah 1 polisi menutup hidung. Aku naik duluan setengah tangga, suaraku gemetar tapi tegas. Di atas. Ada pintu kecil lagi. Polisi naik cepat. Senter menyorot ruangan penuh rantai dan borgol. Mereka saling pandang. Lalu salah 1 polisi melihat pintu kecil itu. Memukulnya. Bu, bisa dengar saya? Kami polisi. Dari dalam, terdengar suara lemah, hampir hilang. Tolong. Aku menutup mulut. Air mata langsung turun. Polisi mendobrak. Papan retak. Kunci kecil patah. Dan ketika pintu itu terbuka, Sari terduduk di lantai, kurus, kotor, matanya besar, tapi masih hidup. Dia menatap cahaya seperti orang yang baru lahir lagi. Aku turun tangga, lututku lemas, menangis tanpa bisa menahan. Di bawah, Bu Darmi menjerit, itu pembohong. Itu gila. Tapi polisi sudah melihat semuanya. Rantai, borgol, kasur hitam, dan manusia yang hilang selama 10 tahun. Sari diturunkan pelan-pelan oleh polisi, diselimuti jaket. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin tapi karena dunia akhirnya bergerak lagi setelah 10 tahun diam. Aku berdiri di sampingnya, menahan bahunya supaya dia tidak jatuh. Saat matanya menatapku, ada rasa takut yang masih menempel, tapi juga ada sesuatu yang lebih kuat. Percaya. Ini, nyata? Bisiknya. Aku mengangguk, suara seraku pecah. Iya. Kamu keluar. Di ruang tamu, Bu Darmi meronta, suaranya pecah jadi teriakan-teriakan yang tidak lagi punya kuasa. Bimo berusaha tenang, tapi tangannya diborgol. Raka berdiri di sudut, wajahnya hancur, seperti anak kecil yang baru sadar rumahnya bukan rumah tapi kuburan rahasia. Polisi mencatat, memotret, memasang garis pembatas.
Perangkat desa menatap lantai, malu, karena selama ini mereka memilih tidak tahu. Sari dibawa ke ambulans. Sebelum pintu ditutup, dia menoleh sekali lagi ke arah rumah itu, rumah yang merampas masa mudanya, lalu dia menatapku. Tina, makasih. Aku menelan tangis. Maaf aku datang terlambat. Sari hanya menggeleng pelan, lalu matanya menutup karena lelah. Saat sirene menjauh, aku berdiri di halaman, merasakan udara malam yang tiba-tiba terasa bersih. Tapi dadaku tetap berat. Raka mendekat, suaranya pecah. Aku minta maaf. Aku menatapnya lama. Lalu aku menggeleng pelan. Maaf kamu bukan buat aku, kataku. Itu buat dia. Buat 10 tahun yang kamu biarkan. Raka terisak, tapi aku tidak memeluknya. Karena malam ini, aku belajar sesuatu yang pahit. Cinta tanpa keberanian, cuma jadi alasan untuk diam. Aku melangkah pergi, melewati pintu rumah mertua yang kini dipenuhi polisi. Di belakangku, rumah itu akhirnya terbuka. Bukan cuma lotengnya, tapi kebusukan yang selama ini mereka sembunyikan. Dan di dalam hatiku, satu kalimat menancap, seperti janji untuk diriku sendiri. Kalau aku dengar orang minta tolong, aku tidak akan pernah pura-pura itu cuma angin lagi.